Kapolres Kobar berhasil meringkus seorang pria parubaya pelaku kejahatan seksual bernama Sodikin berusia 50 tahun yang sudah mencabuli 6 anak di bawah umur yang rata-rata berusia di bawah 13 tahun. Hal ini disampaikan langsung oleh Kapolres Kobar, AKBP Bayu Caksono, pada saat press release di halaman kantor Polres Kobar pada hari Rabu 23 Februari 2022. Sodikin, korban anggaplah namanya ada Mawar, Anggrek, Melati, ya. Terus apa lagi? Mawar, Anggrek, Melati, Kemboja, bunga, kembang. Menurut Kapolres Kobar saat membacakan hasil penyidikan, semua korban yang dicabuli di bawah ancaman tersangka dengan cara yang berbeda-beda. Di antaranya, kalau tidak mau melayani, maka ibu korban akan meninggal atau keluarganya yang akan meninggal, bahkan ada juga dengan cara merayu dengan iming-iming akan dikasih uang. Lanjut Kapolres, awal mula kejadian saat itu korban sedang tidur. Korban terbangun karena kaget melihat tersangka sudah berada di atas tubuh korban. Sambil mengeluarkan ancaman kepada korban dengan mengatakan jika korban bercerita kepada orang lain maka ibu korban tidak akan selamat. Mendengar ancaman tersebut membuat korban menjadi takut sehingga pelaku Sodikin 50 tahun dengan leluasa melakukan aksi bejatnya tersebut. Setelah melakukan aksi bejatnya, tersangka langsung pergi meninggalkan korban dengan cara kabur melalui jendela rumah korban. Atas kejadian tersebut, orang tua korban melapor ke Polres Kobar bersama barang bukti yang berhasil diamankan, diantaranya satu setel baju tidur lengan pendek warna ungu, motif kartun, satu lembar celana dalam warna hijau, satu lembar miniset warna orange. Sesuai dengan undang-undang, pelaku akan dikenakan pasal 81 ayat 1 CO, garing pasal 76E, garing Undang-Undang RI nomor 1 tahun 2016, tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara atau hukuman seumur hidup. Sodikin, korban anggaplah namanya ada Mawar, Anggrek, Melati, ya. Terus apa lagi? Mawar, Anggrek, Melati, Kemboja, ya. Bunga, kembang, segala macam. Ada 6 korbannya anak di bawah umur. Tapi saya akan di Kobar juga. Ini yang terakhir, awal mulanya saat korban sedang tidur, korban terbangun karena kaget melihat terlapor sudah berada di atas badan. Jika apabila korban cerita kepada orang lain, ibu korban tidak akan selamat. Jadi diancam kalau misalnya ngadu, ibu korban tidak akan selamat. Dari pihak terlapor ini memasukkan alat kelaminnya, ya, alat kelamin menyetubuhi anak, ya, menyetubuhi anak, dan ini sudah berlangsung 6 kali. Ya, pada orang tuanya. Nah, orang tuanya tidak terima, setelah itu langsung lapor ke Polres Kota Waringin Barat. Ya. Adapun barang bukti yang telah kita sita dari kasus ini ada satu setel baju tidur lengan pendek warna ungu, nah, satu lembar celana dalam warna ungu, ada juga di dalamnya ini, ya, satu lembar miniset warna oranye. Ya. Pelaku sendiri ditangkap di rumahnya, ya, di rumahnya. Setelah kita lakukan penangkapan, pihak pelaku tidak berkutik, ya, dan langsung mengakui semua perbuatan. Ya. Saya juga sempat ngecek ke ruang sel, memang yang pelaku ini memang merasa merasa tidak ada salahnya dia. Ya. Saya tidak merasa bersalah dia. Ya, nah ini kita proses, ya, dan saya juga atensi dengan kasus ini. Saya akan sampaikan juga kepada penuntut umum untuk atensi kasusnya ini untuk dihukum seberat-beratnya, ya. Mengenai pasal yang disangkakan kepada pelaku, yaitu pasal 81 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pergantian Undang-Undang RI nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang berbunyi setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
ancamannya 15 tahun. Nah, ancaman 15 tahun. Semoga supaya inilah ada tujuan hukum itu tercapai, ya, tercapai tujuan hukum. Di usia belasan tahun, jadi yang paling muda itu 9 tahun pada saat itu. Kemudian ini berlangsung dari 2019 dan baru ketahuan tahun 2022 itu dikarenakan awalnya kecurigaan dari orang tuanya. Jadi setelah ditanyakan baru anak-anak ini bercerita ke orang tuanya. Kemudian untuk dia mengenal anak-anak ini karena satu lingkungan. Jadi tetangga, dan dia sangat dekat sama anak-anak ini. Dekat dengan anak-anak ini, terkenal dekat dengan baik dengan anak-anak. Tapi di balik itu ternyata ada sesuatu hal yang lain yang baru diketahui oleh keluarga korban. Ada kelainan Untuk itu kami masih periksakan, hasilnya juga belum keluar dari pihak dari psikiatrum dari rumah sakit. Jadi kami periksakan untuk pelaku, nanti akan kami sampaikan kembali. Pelaku punya istri dan punya 2 orang anak. udah punya cucu? Udah punya cucu belum? Belum. 2 anak masih dewasa, 1 masih kuliah. Berarti izin dari tahun 2019 berarti ada 6 orang anaknya, 1 anaknya dilakukan berapa berulang-ulang? Rata-rata ada yang paling banyak 6 kali. Jadi rata-rata 3 kali. 3 kali. 1 anak. 1 anak. Umur? Umur berapa? Iya, 50 tahun. 50 tahun. Pekerjaan? Lawat. Tani ya? Lawat di rumah sakit kan? Di Astra? Oh, di Astra. Oke, sebulan digaji berapa? 3 jutaan. Oh, besar ya 3 jutaan ya. Kenapa sampean melakukan itu? Ya? Kenapa? Kenapa sampean melakukan itu? Kenapa? Melakukan persetubuhan terhadap anak di bawah umur itu kenapa? Karena nafsu. Banyak itu. Bukan ilmu. Hah? Kamu saling kenal nggak satu sama lain? Dengan orang tuanya kenal nggak? Kenal. Ya. Kamu nggak berpikir lagi itu setelah pas mau melakukan itu? Hah? Nggak berpikir lagi dia. Ya. Jadi setelah kamu melakukan yang pertama itu, apa yang kamu rasakan? Maksudnya tuh nyesel atau gimana? Atau mau lagi gitu? Nyesel. Nyesel tapi terus. Kira-kira setelah masuk, setelah ketangkep, nyesel nggak? Nyesel. Kalau misalnya keluar nanti main lagi nggak? Berjanji ya. Dari Pangkalan pun, Rudi Bintoro melaporkan.